Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua kesulitan-kesulitan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan segala kesusahan dan kedukaan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Insya Allah barakah ini semua, segala kesusahan akan hilang, semua urusan akan mudah, segala harapan akan terkabul atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mengenai wasilah yang dimaksud di sini adalah sebuah redaksi salawat yang sangat mujarab sekali, di mana salawat ini diijazahkan oleh Al-Habib Husain bin Abdurrahman bin Samit rahimahullah. Di antara khasiat dari salawat tersebut adalah pertama, liqada'il hajati, untuk mengabulkan berbagai macam hajat, baik hajat yang besar maupun hajat yang kecil, baik hajat-hajat yang berhubungan dengan urusan duniawi maupun hajat-hajat yang berhubungan dengan urusan ukhrawi. Hajat dunia misalnya keluasan rizki, kelunasan hutang, kesembuhan dari penyakit dan lain sebagainya. Sementara hajat akhirat seperti kemantapan iman, ketekunan ibadah, husnul khatimah dan lain sebagainya. Itu khasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, litafriji kulli hammin wa huznin, untuk menghilangkan segala macam bentuk kesusahan dan kebingungan, seperti susah karena masalah hutang, susah karena masalah keluarga, susah karena masalah ekonomi, pekerjaan, susah karena sulit untuk mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Insya Allah barakah salawat berikut ini semua bisa teratasi. Kemudian untuk yang ketiga, litashili kulli asirin, untuk memudahkan segala macam bentuk kesulitan. Ya seperti itu, seperti kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal pekerjaan, serta kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan semua urusan kita. Insya Allah barakah salawat ini semua kesulitan-kesulitan itu akan hilang atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Ifadatu Ahlil Mahabbah min Kunuzil Ahibbah, di mana kitab ini disusun oleh Al-Habib Ali bin Tahir bin Ali Al-Idrus rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadhihi sholatu kana yujizu fiha al-Habib Husain bin Abdurrahman bin Samit. Salawat ini diijazahkan oleh Al-Habib Husain bin Abdurrahman bin Samit, liqada'il hajati, untuk mengabulkan berbagai macam hajat, wa tafriji kulli hammin wa huznin, dan untuk menghilangkan segala macam bentuk kesusahan dan kebingungan, wa tashili kulli asirin, dan untuk memudahkan segala macam bentuk kesulitan.
Wa syartuhu ayyakuna mustaqbilal kiblati mutatahhirun. Dan syaratnya untuk membaca salawat ini ayyakuna mustaqbilal kiblah, yaitu harus dibaca dalam keadaan menghadap kiblat, mutatahhirun, dan dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan punya wudu. Ini redaksi dari kitab Ifadatu Ahlil Mahabbah min Kunuzil Ahibbah. Jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa salawat ini telah dijazahkan oleh Habib Hussein bin Abdurrahman bin Samit yang berfaedah untuk mengabulkan hajat, untuk menghilangkan berbagai macam kesusahan dan kebingungan, serta untuk memudahkan berbagai macam bentuk kesulitan. Syarat membacanya dibaca dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Adapun tentang bacaan dari salawat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika wa atasyaffa'u bihabibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati. Lalu kita sebutkan hajat kita, misalnya ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku. Nah, ini dibaca sebanyak 7 kali. Setelah selesai, tsumma ba'dahu taqulu ya Rasulullah sab'a marratin. Kemudian setelah selesai membaca bacaan di atas dengan doanya tadi, lalu ditutup dengan bacaan ya Rasulullah sebanyak 7 kali. Saya beri contoh misalnya untuk kelunasan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika wa atasyaffa'u bihabibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku. Nah, ini diulangi sebanyak 7 kali. Lalu setelah selesai 7 kali, kita membaca ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu sebanyak 7 kali. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Dan aku bertawajjuh kepadamu. Bertawajjuh maksudnya menghadapkan hati ini kepadamu. Wa atasyaffa'u bihabibika, dan aku mohon syafaat atau pertolongan melalui kekasihmu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi qada'i hajati, dalam mengabulkan hajatku. Kemudian kita sebutkan hajatnya. Nah, bacaan ini diulangi sebanyak 7 kali pengulangan. Kemudian setelah selesai lalu ditutup dengan bacaan ya Rasulullah sebanyak 7 kali. Sesuai dengan arahan dari ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh, sangat baik sekali jika salawat ini diamalkan setiap habis salat subuh dan setiap habis salat maghrib dengan kaifiyah seperti tadi. Kemudian jika kita punya hajat besar, misalnya ingin membangun sebuah rumah, atau ingin membeli sebuah kendaraan, atau ingin menikahkan anak dan lain sebagainya yang butuh dana besar, atau misalnya kita ingin selamat dari masalah besar, misalnya kita ingin segera lunas dari hutang yang besar dan lain sebagainya. Nah, kita dianjurkan untuk bangun di waktu malam, kita lakukan salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai, lalu kita membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali.
Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita satu kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Nah, setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca bacaan tadi sebanyak 700 kali selama 7 malam. Caranya begini, tolong diperhatikan baik-baik. Kita baca salawat tadi 7 kali dengan doanya, dan setelah selesai lalu ditutup dengan bacaan ya Rasulullah 7 kali. Bacaan seperti ini diulangi sampai 100 kali pengulangan. Jadi 100 kali 7 sama dengan 700 kali. Saya beri contoh. Misalnya untuk kelunasan hutang, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika wa atasyaffa'u bihabibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku. Ini diulangi sampai 7 kali pengulangan. Setelah selesai ditutup dengan bacaan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah 7 kali. Nah, setelah selesai bacaan seperti ini, kita ulangi lagi sampai 100 kali pengulangan. Jadi 7 kali 100 sama dengan 700. Ini kita lakukan selama 7 malam. Kemudian untuk wanita yang sedang datang bulan, sedang haid, maka cara mengamalkannya tidak usah melaksanakan sholat sunat hajat dan tidak usah membaca tawassul. Jadi langsung baca istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan langsung membaca bacaan tadi sesuai dengan kaifiah atau cara yang tadi saya bacakan. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau kaifiahnya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.